Selamat datang kembali di Ruang Tunggu ITBMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di Ruang Tunggu setelah sekian abad ya. Beberapa bulan kita memang nggak produksi karena memang kita lagi banyak banget aktivitas yang sangat luar biasa ya di kampus. Tapi alhamdulillah kita bisa menyapa kembali, nongkrong bareng di Ruang Tunggu ITBMP. Kita akan berbagi lagi cerita yang sangat menarik ini karena memang kalau udah lama nggak update pasti banyak cerita-cerita yang bisa dibagikan. Nah, kita punya lagi nih cerita tentang ITBMP. Kenapa? Karena Ruang Tunggu ITBMP selalu ada cerita. Nah, pada kesempatan hari ini kita punya dua temen ngobrol. Ada Bu Esti Nurwahidah. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Gimana rasanya Purbalingga yang agak panas-panas dibandingkan Pantura? Lebih panas Pantura, Bapak. Iya. Pantura, iya. Belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya ya? Berapa persen ini compare-nya ini, Bu? Seperempat apa ya? Seperempat. Ya, ini Bu Esti memang asli dari Kota Kretek ya. Betul Iya. ya? Betul. Kudus. Nah, Kudus. Beliau adalah dosen di program studi S1 Bisnis Digital. Ya. Gitu. Satu-satunya dosen perempuan. Sekarang ya, kebetulan karena ya. Dan sekarang Bu Esti juga menjabat sebagai tim penerimaan mahasiswa baru ITBMP untuk tahun akademik 2024-2025. Dipaksa sama Mas Bangkit. Ketua panitia ya. Oh tidak, tentu tidak. Nah, kita bakal ngobrol tentang dunia bisnis digital, terutama keprodian, juga mahasiswanya, perkuliahannya, dan juga penerimaan mahasiswa barunya. Jadi nanti kita bisa ngulik ya bareng-bareng apa sih penerimaan mahasiswa baru ITBMP spesialnya di tahun ini dan bagaimana dengan prodi yang paling favorit ya, Bu ya? Alhamdulillah. Favorit. Tolak ukurnya favorit apa ya? Rame. Oh, rame, iya. Rame sekali, Masya Allah. Nah, kita bakal ngobrol itu. Karena kemarin juga sudah mulai banyak yang tanya nih tentang penerimaan mahasiswa baru ITBMP. Pertanyaan sulit-sulit lagi, Bu. Waduh. Saya lempar di sini belum tentu bisa dijawab. Nanti saya lempar balik ke Mas Bangkit. Nah, untuk melengkapi cerita kita pada kesempatan kali ini di Ruang Tunggu kita juga punya teman ngobrol. Ada Muhammad Aska Sulaiman ya. Sulaiman ya. Bagian belakangnya ya, bukan Iya. Sulaiman ya. Bukan. Sulaiman. Ya, ini Aska adalah salah satu mahasiswa program studi aktuaria. Betul. Program studi yang ngeri-ngeri sedap katanya. Kita bakal ngulik nih. Ngeri di mana? Ngeri-ngeri sedap. Gimana rasanya hidup di Purbalingga? Ini dua perantauan, kebetulan memang dua perantauan. Yang satu dari Banjar Patroman ya. Iya betul, Banjar Patroman. Banjar Patroman itu ada di timur Purbalingga. Itu Banjarnegara. Banjar Patroman itu Jawa Barat. Jawa Barat, Pak. Gitu. Pertanyaan saya masih sama lah, panas mana Banjar Patroman sama ini? Kalau untuk panas kayaknya masih panas Banjar, Pak. Oh, panas Banjar ya? Panas Banjar ya. Ternyata orang Purbalingga harus lebih banyak bersyukur. Belum seberapa panasnya ini. Nah, kita bakal ngobrol juga tentang sama Aska ini tentang aktuaria, kehidupan di kampus. Jadi ini dua teman ngobrol kita sangat spesial. Jadi jangan di skip ya, jangan di skip lah. Tapi kalau di subscribe kemudian di share ke teman-teman yang lain, di follow, dan sejenisnya, monggo saja. Tapi jangan di skip karena cerita ini pasti sangat luar biasa. Nah, langsung aja nih. Kita pengen ngobrol nih Bu Esti sama Mas Aska ini. Kalau di Jawa Barat AA ya panggilannya, apa enggak? Di Jawa Barat panggilannya sama aja, Aska. Aska. Enggak pakai emas gitu ya? Enggak. Pakainya AA. AA. Kalau Bangkit gitu kayaknya Enggak pas. oh nggak pas ya. Nggak pas. Bangkit gitu kayaknya kurang gitu kan. Enggak masuk gitu. Denmas gitu ya harusnya. Jadi kita ngobrol dulu ke Aska nih, Oke. Kak. Ini kita sudah beberapa tahun ini ya, berarti Aska di Purbalingga jadi masuk ITBMP, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga. Ini asal mulanya milih aktuaria terus di ITBMP gimana nih? Boleh cerita dulu sedikit ya, siapa tahu loh. Karena kebanyakan program studi aktuaria itu memang kebanyakan dari orang yang sudah bekerja, terus kemudian
ini ada orang Banjar Patroman ke sini nih. Gimana ini? Oke, jadi saya cerita sedikit ya. Iya, sedikit aja nggak usah banyak. Sedikit aja ya. Oke, jadi pertamanya memilih aktuaria itu karena ketika pertama saya mendengar aktuaria itu terdengar asing gitu. Aktuaria itu apa gitu kira-kira. Ya, dari situ saya mencari tahu kira-kira aktuaria itu kayak gimana sih gitu. Nah, setelah saya membaca-baca gitu, ternyata aktuaria itu adalah bidang ilmu yang disitunya itu adalah menghitung risiko gitu. Jadi dari situ saya tertarik lah gitu sama aktuaria. Luar biasa. Tertarik karena Resiko ya. Iya, karena biasanya resiko itu dijauhin, ini kok diterjang ya? Enggak, karena kalau udah tahu resikonya berarti kan bisa antisipasi gitu. Nah, terus itu ya, jadi ini awalnya pengen penasaran, kemudian ternyata masuk ke dalamnya semakin menyesal atau semakin jatuh cinta ini. kalau itu semakin jatuh cinta, Pak. Wah, gimana coba. Cinta banget, ya. Nih teman-teman yang ada di jagat maya ini kan pasti penasaran karena aktuaria itu kan memang program studi yang bisa dibilang sangat asing bahkan di Indonesia ya. Bahkan nggak cuma di Purbalingga. Di Banyumas Raya itu the one and only ya, satu-satunya ya. Satunya. Di Jawa Tengah juga cuma beberapa kampus dan kebanyakan di kampus-kampus yang sangat besar, dan mungkin ini kesempatan yang sangat luar biasa dapat testimoni langsung dari salah satu mahasiswa. Gimana kuliah di aktuaria itu, apa sih yang dipelajarin? Mumet apa enggak sih? Apa ada hubungannya dengan akuntansi, apa aquacultur? Taruhnya ke sana ya. Iya, ini namanya kan sama-sama aku ya. Gimana nih? Oke, jadi pengalaman saya kuliah di aktuaria itu sangat menyenangkan, Alhamdulillah. Masa sih? Gimana tuh Kok kayak gak yakin ya Mas Bangkit ya? Oke, jadi di aktuaria itu mata kuliahnya itu lebih ke matematika dan statistik gitu. Aduh, pusing. Terus lanjut. Oke. Gimana? Ya, jadi menggunakan matematika dan statistik itu untuk memanajemen sebuah risiko gitu. Karena kan kita hidup ini kan kita jalan ke rumah saja itu banyak risiko gitu yang akan terjadi gitu, dan kita itu tidak tahu gitu untuk di perjalanan kita menuju rumah itu kita akankah selamat sampai tujuan atau enggak gitu. Ya itu mungkin singkatnya belum masuk ke matematikanya ya gitu. Terus nggak pusing itu Kak? Enggak, Pak. Nggak pusing? Enggak. Matematik loh, matematik, statistik, terus apa lagi sih mata kuliahnya mungkin cerita aja? Kalau untuk semester sekarang itu kebanyakan semester 3 ya? matematika. Iya, Iya. semester 3. Itu ada matematika aktuaria. Oke. Oke, lalu selanjutnya ada matematika keuangan, statistika matematika. Iya. Oke, sama kalkulus dan sebagainya. Oh, Terus banyak lagi ya. itu nggak ada yang pusing itu ya? Enggak. Memang suka matematik? Enggak juga. Karena kan sudah jatuh cinta jadi ya. Ini kok saya nggak yakin ya? Tapi bener loh. Gimana? Iya maksudnya kalau dulu mungkin kan orang mikir matematika itu sebuah hal yang menakutkan ya gitu. Menakutkan, Cuman ya. kalau misalkan karena saya sendiri kalau di dalam bisnis kan ada matematika ekonomi, ada statistik Oh iya, juga. ngajarin juga ya? Ya kebetulan di bidang yang maksudnya ada sangkut pautnya sedikit gitu. Justru itu adalah sebuah ilmu yang menurut saya tuh pasti, kalau ilmu pasti tuh enak loh pelajarinya. Karena kalau kita sudah tahu skemanya, terus itu untuk apa, kasarnya perhitungannya itu manfaatnya buat apa. Nah itu kadang yang mungkin menurut saya yang jadi sebuah apa ya, sebuah ketakutan ya. Ketakutan anak-anak tuh kadang tuh udah ngeliat angkanya tuh udah takut duluan. Saya pun udah pernah ngalamin fase itulah Mas gitu. Semuanya kayak gitu kebayang. Iya. Matematik Kebayang, itu, iya. aduh berat. Gitu. Baru matematika, belum statistiknya. Oh, iya. Nah, gitu kan pasti yang apa sih gitu kan. Lu repot gitu. Tapi kalau saya sih selalu bilang sama teman-teman mahasiswa tuh di kelas ini tujuannya untuk apa, manfaatnya untuk apa gitu. Jadi artinya kalau misalkan udah tahu itu harapannya itu adalah ya dia tahu ngitung tuh bukan sekedar ngitung. Kadang kan ada yang mikir itu buat apa sih kan kayak gitu Iya, ya. Nah tadi kan Asa bilang kan buat ngitung resiko apa salah satu itulah ya. Saya bukan orang aktuaria ya. Betul. Tapi kurang lebih mungkin itulah ya kali ya. Terus apa Kak? Biasanya kalau dibilang jatuh cinta, kemudian kan nggak semua orang mungkin Iya. jatuh cinta ya gitu. Nah, yang bikin oh ini aktuaria itu sebenarnya menarik gitu.
teman-teman yang lain juga gitu kan. Karena kan lumayan ya, kalau aktuaria ini agak unik ya teman-teman ya. Angkatan pertama itu bahkan di TBMP kebanyakan adalah pekerja ya, pekerja yang di bidang ada keuangan, terus ada Ya memang juga yang bersangkutan. ya banyak juga bahkan yang cuma wirausaha atau bahkan yang bekerja di perusahaan itu kan juga ada tuh. Nah, apa yang menjadi menarik kalau misalnya orang-orang biasa, mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu, aku cocok nggak sih sama aktuaria itu? Oke, Apa yang jadi, menarik? Ya sebenarnya saya juga sebelum mengenal aktuaria itu gak suka matematika ya. Gue suka Gak suka matematika ya. Tapi ketika saya sudah masuk ke aktuaria gitu, lihat angka aja ya. Tadi sudah dibilang sama Bu Esti kan gitu, menakutkan gitu. Iya. Tapi ketika dicoba gitu, kayak kita menghitung risiko gitu di sebuah perusahaan, itu kayak kok seru ya gitu menghitung itu gitu. Dan ya betul tadi, matematika itu ilmu yang pasti gitu. Pasti ilmu itu ya. Pasti. Jadi memang agak luar biasa karena beberapa kali kita sosialisasi ya Bu ya. Berarti ini memasuki angkatan yang keempat. Itu memang yang bikin orang penasaran adalah aktuaria gitu. Karena asing kan gitu. Tapi setelah dijelasin ini aktuaria dekat dengan ilmu matematika dan statistik, wah nggak cocok. Iya. Langsung menyerah Gak gitu. suka hitung-hitungan gitu kan. Ya, ini ternyata yang tadinya nggak suka bisa jadi suka karena memang proses pembelajarannya juga enak, terus kemudian materinya nggak serumit yang dibayangin. Jadi kalau kata dosen aktuaria itu ilmu eksak yang paling sosial ya, rombongannya. Jadi dekat ke sana kan, dibandingkan yang rumit-rumit banget. Memang nggak rumit banget ya berarti ya. Enggak. Dosen favoritnya di aktuaria siapa ini? Aduh. Kita gibahin gimana? Nggak boleh ya. Enggak boleh gibah. Gibah yang baik-baik boleh nggak? Boleh. Kalau gibah tuh baik. Itu namanya bukan gibah, Oh, iya. mengapresiasi sebenarnya iya. itu tepatnya. Review. Kalau gibah jatuhnya jadi jelek soalnya ya. Iya. Iya. Oke. Itu aktuaria. Jadi teman-teman yang suka matematik atau tidak suka matematik ini ada salah satu program studi yang lumayan juga punya potensi luar biasa ya. Iya. Secara tahun kemarin itu kebutuhan lulusan aktuaria kan sangat tinggi itu. Bahkan lowongannya ratusan yang daftar cuma puluhan kan gitu. Karena nggak ada lulusannya memang. Ada lulusannya ini. Jadi ayo segera saja. Langsung ya. Langsung, Bapak nggak bisa menahan gitu Pak. Ini memang pembawaan orang promosi ya. Sales. Ini aktuaria, kita baru kenalan sama aktuaria lah. Sekarang kita mau kenalan sama bisnis digital. Ini program studi yang nggak perlu dijelasin aja, banyak orang yang kayaknya saya cocok di dunia itu tuh. Itu banyak, wah kayaknya memang kalau saya kuliah di mana ITBMP itu kayaknya bisnis digital. Ini program studi favorit nih. Gimana Bu? Apa kabar dengan dunia bisnis digital ITBMP nih? Oke, kabarnya baik ya Mas, alhamdulillah. Kan angkatan 3 lebih banyak. Oh Berarti iya, alhamdulillah. Betul. Atas perjuangan siapa? Mas Bangkit dan kawan-kawan. Oh iya. Iya. Banyak orang juga pendukung Iya. di luar sana kan. Yang di balik layar sebelah sana kan nggak kelihatan tuh. itu Iya. 1000 orang itu yang liatin. Nah iya maksudnya. Gimana, Ya alhamdulillah kalau dibilang jadi program studi yang apa tadi katanya? Ya, favorit. Yang favorit. Saya juga nggak tahu tolak ukur favoritnya dari mana gitu kan. Cuman kalau dibilang apa favorit ya alhamdulillah memang mungkin personilnya kita cukup lumayan lah ya gitu. Lumayan gitu kan. Jadi artinya mungkin memang banyak minat sekarang anak muda yang memang lebih pengen berwirausaha sendiri kali gitu. Cuman kadang kadang ada yang salah penilaian bahwa bisnis digital itu terus kayak berpikirnya adalah jualan online. Sayangnya kadang Fokusnya hanya ke situ ya. Nah, jadi sayangnya kadang tuh kayak fokusnya sependek itu gitu. Kalau misalkan tidak dijelaskan detailnya di dalamnya seperti apa, padahal kan bukan itu yang yang ya mungkin itu peluang menjadi, karena sekarang nggak menutup kemungkinan orang yang jualan via online itu kan memang cukup menjanjikan ya gitu. Betul. Ya orang artis aja sekarang jualan online kan gitu, yang udah notabene dengan uang pengusaha pun juga udah terjunnya ke sana. Cuman kan bukan untuk mengajarkan jualan online-nya aja gitu, tapi memang gimana caranya bikin
apa ya, kalau dibilang juga kan ada kita gabungan dari antara manajemen sama atau bisnis sama apa namanya teknologi informatika kan gitu. Jadi bukan cuma bikin itunya aja, tapi gimana cara bikin si sistem dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan sekedar jualan online ini, Iya. punya Soalnya seringnya medsos gitu iya, doang gitu ya. soalnya seringnya pada nangkapnya kurang lebih seperti itu Mas gitu. Jadi ya kita harus kenalan lagi berarti kan gitu. Oke. Tuh tolong dipahami ya. Ya kan memang beberapa kali orang itu bisnis digital berarti nanti saya harus jualan online ya kan Iya, gitu. Saya nggak punya produk nih dan sejenisnya. Itu memang kalau bisa cerita kurikulum Bu mungkin sebenarnya grand desainnya bisnis digital itu kemana gitu? Kemana? Kalau sekarang gini deh, kita semua pegangnya handphone kan, iya gitu kan. Makanya mungkin kan dulu kita udah ada pergeseran ya gitu. Jadi apalagi setelah pasca pandemi mungkin berkaitan dengan yang berkaitan sama bobo sama online jadi nge-up gitu. Gara-gara memang karena kondisi pada waktu itu akhirnya kan bikin kita semua apa ya berubah, culture-nya berubah kan ya. Kalau ditanya green design-nya itu apa, sebenarnya adalah peluang yang dilihat itu adalah sekarang banyak anak muda itu yang tidak pengen kayak yang terlalu terikat dalam hal nanti misalkan pekerjaan atau misalkan jadi dia karyawan iya, gitu. Kepengennya itu mandiri gitu ya. Iya dong, gitu kan. Indonesia diprediksi di tahun berapa itu menjadi sebuah negara yang apa ya cukup untuk bisa dipertimbangkan karena anak mudanya sekarang sudah banyak yang orientasinya sama usaha loh gitu. Ada sebuah kalau tidak salah artikel atau jurnal pada waktu itu ada yang menyebutkan seperti itu karena melihat dari yang terjadi sekarang kan gitu. Jadi artinya adalah kita mendorong mahasiswa itu adalah ya kalau misalkan ada yang mau bekerja sama orang lain pun ya itu kan kadang passionnya orang kan masing-masing kan gitu. Tapi di sisi lain kita juga mempersiapkan mereka untuk menjadi seorang wirausahawan juga bisnis tapi yang memang dia dengan digitalisasi yang ada sekarang gitu. Gitu, luar biasa ya. Tepuk tangan nggak nih? Itu ngomong diri saya sendiri gitu kan. Nah, itu teman-teman jadi bisnis digital itu tidak hanya tentang jualan, tapi juga cara membangun usaha, begitu bagaimana supaya bisnisnya sustain gitu ya. Dan teman-teman tidak usah misalnya wah saya belum punya bisnis, justru di circle bisnis digital ini kemudian punya kesempatan untuk punya bisnis kalau yang pengen punya bisnis gitu. Karena kan ada teman-teman yang mungkin udah punya bisnis bisa nularin gitu. Betul, kan. Gitu. Karena kita di TBMP ini spesialnya memang selain punya bisnis digital, kita juga punya UKM kewirausahaan. Itu kan. Kita juga aktif di program P2MW terus kan. Jadi 2 tahun kemarin itu kita alhamdulillah ada 2 kelompok dan 3 kelompok. Kemudian yang terbaru lolos di program P2MW. Nah, ini sangat luar biasa. Di luar itu juga ada juga lembaga pusat bisnis dan pelatihan. Jadi ya ini support sistemnya udah oke ya untuk anak-anak bisdik ya. Tinggal mau memanfaatkan atau tidak. Tuh. Ini yang kadang lupanya anak-anak muda kan gitu Bu. Kuliah itu disamakan dengan kadang SMA sekolah gitu. Iya. Datang, duduk, denger, pulang gitu. Padahal kalau mereka memanfaatkan waktunya pasti kehidupan di kampus itu lebih bernilai. Ini Aska juga aktif-aktif juga ya di beberapa kegiatan kampus ya. Apa aja nih yang pernah diikuti nih? Kalau kegiatan di kampus saya sampai lupa ngikutin apa aja ya. Saking banyaknya. Ya, saya waktu itu ikut yang pelatihan yang AI itu. AI ya, pembahasan AI di sini. Itu baru kegiatan yang gitu ya, beberapa kegiatan keluar itu kan banyak sekali ya. Iya. Bu, saya itu agak penasaran juga nih. Ini mungkin juga kegalauan atau mungkin jadi perhatian banyak sekali pengajar ya, di level SMA kemudian di level perguruan tinggi. Sedikit deh pengalaman ngajar generasi Alpha ini gimana ini? Alpha ya udah ya. Udah Alpha dong, Gen Z-nya juga sudah tipis-tipis tuh. Sudah tipis-tipis tuh antara Gen Z Alpha ini udah ini. Gimana nih pengalaman ngajar anak-anak muda yang sangat luar biasa, apa nih? sangat gadgetan banget kan begitu, pemikirannya juga luar biasa gitu. Gimana?
ngajar, kalau saya boleh katakan satu hal adalah fleksibilitas. Karena kita kalau jadi dosen terlalu kaku atau jadi pengajar terlalu kaku kayak zaman dulu mungkin ya, maksudnya kadang kan anak-anak tuh pengennya adalah ya belajar itu kayak kalau zaman sekarang jadi kayak sharing ya, kalau saya boleh katakan gitu. Karena mahasiswa kita juga kan contoh ya, misalnya kayak di kita kan mahasiswa juga kebanyakan juga ada beberapa yang sudah bekerja ya. Kalau 50-50 sih enggak ya, ya makanya sebagian lah, berapa persen, kurang dari 50 sih memang, cuman tapi kalau keseluruhan 50 ada ya Mas kayaknya ya, 50. Kalau yang generasi Iya, sama iya. sekarang ada. Udah ada 50% itu kan memang sudah punya usaha sendiri, sudah bekerja sendiri gitu. Jadi artinya adalah pikiran mereka tuh lebih terbuka gitu. Memang pada akhirnya memang sebenarnya kadang ada gap di antara yang udah kerja sama yang belum. Karena pengalamannya kan jelas beda. Yeah. Berbicara pengalaman mereka udah pasti beda gitu. Dan kalau kita sebagai pengajar itu, kalau saya sendiri ya saya juga bukan generasi yang apa ya, saya masih alpha milenial lah ya, iya, milenial ya, gitu, saya masih milenial loh, saya nggak tua-tua banget kan gitu. Jadi artinya dari awal saya sebagai pengajar itu berusaha untuk kayak gimana caranya belajar itu menyenangkan dan nggak terlalu kaku gitu loh. Jadi bisa, satu hal yang saya selalu minta sama anak-anak adalah ada komunikasi dua arah. Karena kalau kayak dulu kan komunikasinya mungkin satu arah gitu. Jadi guru atau dosen yang ngomong terus, anaknya enggak gitu. Nah, sekarang kita tuh harus wajib ngasih kesempatan mereka juga untuk kalau misalkan memang mereka punya sesuatu atau tahu sesuatu ya bisa disampaikan juga ketika relevan dengan pengajaran yang dilakukan di dalam kelas gitu. Nah, makanya kalau misalkan pengalaman untuk ngajar di generasi alpha, kalau katanya Mas Bangkit, itu penuh dengan satu kata fleksibel, harus fleksibel gitu. Jadi kita nggak boleh kaku gitu. Coba tanya Aska, kalau dosennya kaku, udah yang matematika, semakin dosennya kaku, semakin nanti mental kan gitu. Jadi iya kayak gitu. Iya Pak, seperti itu. Iya. Berarti memang sebenarnya konsepnya ITBMP ini sangat anak muda banget nih, karena salah satu prinsip yang coba ditanamkan di ITBMP itu adalah fleksibilitas. Salah satu buktinya adalah adanya kelas non reguler atau kelas karyawan. Nanti kita akan ulas lebih dalam soal kelas karyawan. Tapi memang ini ya, jadi pola pembelajaran anak muda itu sudah berubah drastis ya. Kalau misalkan kaku, anaknya tuh kayaknya bosen deh Pak. Bosen, ya? Bisa tidur di kelas. bisa. Berangkat tapi tidur gitu ya. Iya bisa. Kalau dulu kalau saya kan sudah dipastikan tidak berangkat dan tidur di rumah kan. Oh gitu. Kalau saya juga pernah mengalami fase berangkat dan tidur Pak di kelas gitu. Iya, jadi artinya memang kita tuh perlu untuk yang menyesuaikan lah. Generasi sekarang tuh kalau misalkan dibikin kaku kayaknya nggak akan masuk enggak gitu. Maksudnya memang harus kitanya yang ngikutin era yang ada gitu kan. Jadi ya harus terus melihat. Terus anak-anak itu sekarang sepertinya nggak suka teoritis deh. Artinya yang berbau-bau teori terus tuh kayaknya mungkin membosankan ya. Iya. Bosan ya Kak? Bikin ngantuk Pak kalau teori. Nah pertanyaannya, kalau aktuaria kalau nggak teori tuh gimana ya? Iya. Oke, jadi di aktuaria itu ya biasanya itu teorinya dulu, tapi sedikit gitu, banyaknya praktek gitu. Oh, praktik apa matematika? Menghitung ya langsung. Prakteknya menghitung. Prakteknya menghitung. Tapi mungkin menghitungnya apa, menghitung angka-angka real misalkan data perusahaan gitu juga? Ya itu termasuk. Jadi kayak misal aktuaria itu kan dirancangnya itu untuk memanajemen risiko keuangan gitu, yang ada pada di perusahaan asuransi. Ya seperti Jadi itu. nggak cuma asuransi sih ya, Ya juga sebenarnya bisa, bisa gitu. Cuman mungkin lebih fokusnya itu di situ gitu ya sekarang. Iya, jadi memang kemarin itu beberapa bulan yang lalu saya diskusi dengan salah satu orang perbankan juga. Terus saat saya cerita, ini loh di TBMP ada S1 aktuaria. Loh, kok bisa ada aktuaria? Itu Oh bisa dong gitu. program studi yang sangat luar biasa itu. Jadi itu mutiara itu, lulusannya itu dicari di Indonesia. Kok bisa di TBMP? Yaitu yang namanya kampus bervisi kan begitu Bu. Jadi pikirannya tidak tentang hari ini, tapi tentang besok. Dan memang di lembaga keuangan, tidak cuma di asuransi, memang kebanyakan kata teman saya itu memang sangat membutuhkan. Kayaknya kemarin juga loker BUMN ada tuh
PT Pos juga membutuhkan aktuaria, OJK, perbankan, kemudian asuransi di swastanya juga banyak. Jadi memang range-nya sangat luar biasa ini aktuaria. Jadi udah nggak sabar lulus ya. Iya. Siapa yang mau saya Pengen gitu kan? cepet lulus ini. Siapa yang mau saya, tenaga saya gitu kan? Berarti memang kalau tadi mendengar penjelasannya aktuaria ini memang aktuaria adalah program studi yang cocok buat orang yang sebenarnya tidak harus pintar matematik tapi ulet ya, belajar, mau belajar ya. Betul. Kalau BISD kan kalau saya lihat anaknya harus eksploratif Bu. Iya nggak? Iya. Dia harus senang dengan hal-hal yang baru, mau berkomunikasi dengan banyak orang kayak gitu ya. Iya, harus seperti itu. Kalaupun memang yang ya semua anak kan karakter anak nggak sama. Iya. Kalau dulu saya pernah dapat mata kuliah karakter peserta didik kan nggak semuanya sama gitu. Ada anak yang suka dengar, ada anak yang suka nulis, ada anak yang suka bicara. Tapi memang pada akhirnya memang kita harus punya satu tujuan gitu. Jadi kalau yang nggak biasa untuk komunikasi kadang kita pancing kan gitu. Iya, betul. Kalau dipancing-pancing selalu kan ngomong ya Mas gitu. Iya. Kalau kepancing. Kalau kepancing berarti ya udah nyangkut. Nah, ini itu sekelumit update kita tentang bisnis digital dan juga aktuaria. Sebenarnya ITBMP punya satu program studi lagi namanya S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Ini juga salah satu program studi yang cukup unik nih Bu. Kenapa? Karena kampus Muhammadiyah di Jawa Tengah itu cuma ada ITBMP yang punya S1 PWK. Itu luar biasa. Dan itu prospeknya bagus ya. Prospeknya bagus. Seiring perkembangan desa, kemudian Nggak usah kota. desa juga, kota juga. Iya, kota desa kan orang kadang mikirnya cuma fokusnya di kota kan. Iya. Bahkan di desa itu sangat dibutuhkan di pemerintahan desa. Karena zaman sekarang desa mana yang nggak ditata kan begitu. Enggak. Berlomba-lomba jadi tempat wisata, Nah, tempat itu yang yang enak sekarang, dikunjungin, yang kemudian ramah untuk anak, keluarga. Banyak hal lah kota-kota estetik, desa-desa estetik kan. Dan itu anak-anak perencanaan wilayah kota punya peran yang sangat luar biasa itu. Jadi itu dicek aja di YouTube-nya ITBMP, ada cerita tentang S1 PWK juga ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan ITBMP, ini juga mulai bulan November kita sudah mulai penerimaan mahasiswa baru nih. Ya kan, Bu? Iya, iya. Iya. Bu. Saya ditodong ya. Ini ada penerimaan mahasiswa baru ITBMP angkatan keempat Kita udah tahun katakan. 2024-2025 mulai November. Ini ada yang baru nggak dari penerimaan mahasiswa baru ITBMP ini? Tahun? Barunya, yang barunya mahasiswa yang baru ya. Yang enggak sebenarnya mahasiswa baru ya sekarang tanyanya apa nih? Sesuatu hal yang baru. Iya, sesuatu yang baru dari PMB tahun ini atau yang Sebenarnya ditawarkan? hampir sama sih dengan tahun-tahun sebelumnya ya, memang dari sisi persyaratan masih sama lah, kita masih kalau itu kan baku ya gitu. Terus kemudian mungkin kalau dari sisi perkuliahan kan memang kita dibagi menjadi ada dua tipe ya, dua bahasa. Program yang Dua program, reguler iya. dan non reguler. Ada yang reguler sama yang non reguler gitu. Dan balik lagi ke tadi yang kata-kata yang tadi, gimana kalau ngajar untuk generasi alpha gitu. Nah, kita pun menyediakan untuk yang program reguler dan reguler di sini itu tujuannya adalah untuk fleksibilitas juga tuh. Gitu. Jadi kan banyak kadang kalau saya lihat sendiri ya, kalau di Purbalingga itu kan juga mungkin banyak yang memang kayak habis SMA terus memang memilih untuk bekerja gitu. Ya mungkin ada faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan dia memilih jalur itu gitu. Kalau dulu saya memang, kok saya nggak pikirkan kerja ya Mas dulu gitu. Saya mikirnya sekolah dulu gitu. Nah, mungkin ada yang memang lebih pengen mandiri dulu gitu. Cuman kalau udah mandiri secara finansial terus dia akhirnya tergerak hatinya untuk pengen kuliah nih gitu. Nah, kita ada wadah nih di sini di TBMP tuh, kita menyediakan untuk kelas non reguler itu. Atau kelas karyawan, Ya, gampangnya begitu kelas ya. karyawan gitu. Kalau kelas reguler itu pagi, kalau kelas karyawan akhir pekan atau malam ini? Kalau di TBMP? Bisa akhir pekan, bisa malam juga. Itu tergantung kan jadwal itu kan bahasanya jadwalnya running ya. Jadi kan mengikuti juga dari teman-teman juga. Nanti terus kemudian juga dengan dosen yang bersangkutan itu seperti apa gitu. Dan perkuliahan itu bisa dilakukan secara online seperti itu. Juga ada mungkin ada beberapa dosen yang juga menggunakan classroom juga kalau misalkan untuk memanage penugasan dan lain sebagainya gitu. Jadi karena memang balik lagi ke fleksibilitas tersebut gitu, jadi kita menyediakan atau
kan anak-anak sekarang nggak pengen yang ribet kan gitu. Iya. Iya. Kalau dulu kita pengennya yang ribet aja ya. Biar kelihatan keren, Biar kita- banyak aktivitas. iya, padahal yang gitu kan gitu. Nah kalau anak sekarang kan kadang pengennya adalah bisa 2 aktivitas berjalan berdampingan, bahkan 3 aktivitas dan seterusnya kayak gitu. Jadi artinya adalah yang penting antara kewajiban yang memang harus dipenuhin sama mereka terjalankan, itu saya rasa tidak ada masalah kayak gitu. Jadi satu hal yang barunya adalah jangan mikir kalau terus kerja gak ada kesempatan untuk kuliah, berarti Iya betul. iya, kadang kan mikirnya kayak gitu tuh. Udahlah, saya sudah bekerja kok, saya butuh apa lagi gitu. Padahal mungkin kan di tempat kerja teman-teman semuanya kan mungkin semakin ke depan pasti kan ada hal-hal yang semakin dibutuhkan. Mungkin salah satunya adalah untuk tata pendidikan kayak gitu, untuk bisa menaikkan jenjang karir dan lain sebagainya. Itu kan pasti butuh gitu. Masa beli ijazah kan ya nggak mungkin kan gitu. Iya kan memang harus ada prosesnya, memang harus ada effortnya juga gitu. Nah makanya ada kesempatan loh ternyata gitu kalau misalkan teman-teman yang udah bekerja ada kelas non-reg gitu ya. Jadi Kalau yang belum ya ada reguler berarti. Betul, yang kepengen misalnya kuliah pagi atau siang Masuk kayak sekarang nih reguler. ya, berarti kan kelas reguler ya. Reguler. Ketemu banyak teman Iya. gitu ya. Enaknya apa nih? Kak mungkin bisa ceritain kalau yang reguler nih. Kalau yang reguler ya, mungkin karena saya ngambilnya reguler gitu, kelasnya itu pagi dan siang gitu, jadi masih fresh lah gitu. Iya, Nah, fresh. banyak orang juga ya, Banyak orang juga ya. karena ketemu langsung kan. Iya. Ini, Matematika lagi. waduh, iya kalau tahun agak gimana malah ya jadi jadi gampang ngantuk. Kalau itu tantangannya 2 pihak itu. Iya. Nah, nih Bu, tadi yang saya agak fokus sama fleksibilitas nih. Kelas karyawan terutama ya. Ya. Sefleksibel apa? Apakah misalnya orang kan mikirnya tadi bisa malam atau bisa mungkin weekend begitu. Hanya sekedar itu atau ada kelebihan fleksibel yang apa nih yang bisa benar-benar didapatkan atau mungkin sedikit beda juga dengan yang lainnya di luar sana gitu. Kalau dari kewajiban untuk kuliah ya semua itu sama. Kita nggak maksudnya bukan membedakan terus yang kelas non-reg terus jadi santai terus materinya yang diberikan cuma separuh atau enggak sama. Asal-asalan gitu enggak ya? Hak yang diberikan kepada mereka itu sama gitu dengan kelas reguler haknya. Dosennya sama, Ya, sama. kurikulumnya sama, perkuliahannya juga sama. Artinya adalah saya double kan ya. Paham dong maksudnya. Nanti saya tambahin jadi triple ya. Sampai situ paham ya gitu. Nah kemudian ya untuk dari sisi itu hak yang diberikan kepada mahasiswa sama. Kemudian kewajiban dari mereka pun sebagai seorang mahasiswa juga sama. Fleksibelnya adalah memang dari sisi waktu, dari sisi mungkin kembali ke dosen yang bersangkutan masing-masing ya kalau saya boleh katakan gitu. Karena kan kayak di bisnis sendiri terbagi menjadi beberapa dosen gitu. Memang kadang ada yang memang misalkan memberikan materi terus kemudian penugasan atau apa. Nah itu kan fleksibel artinya adalah kita sama-sama mengetahui bahwa aktivitas teman-teman yang sudah bekerja mungkin memang beda gitu kan di luar gitu dibandingkan dengan mungkin kayak contoh Aska yang memang kebetulan belum ada aktivitas lain gitu, masih fokus untuk kuliah gitu kan, jadinya memang secara posisinya itu udah beda, cuman untuk hak dan kewajiban sama, cuman fleksibilitas itu dari sisi waktu, dari sisi nanti kalau misalkan ada hal-hal yang memang perlu disampaikan selama masih bisa ditolerir ya pasti kita kasih keringanan misalkan gitu. Atau misalkan Bu, saya lagi misalkan even contoh ya Mas gitu yang udah terjadi misalnya kayak akhir bulan di beberapa teman-teman yang kerja itu biasanya kalau akhir bulan tuh udah kemarin tuh mereka fokus sama ini laporan akhir bulan dan sejenisnya gitu ya. ya. Ada beberapa karena kemarin kebetulan ada salah satu kelompok untuk kelas yang karyawan saya tuh kayak gitu, jadi terus akhirnya ya kita fleksibelnya oke, jadwalnya kita pindah di lain waktu mengikuti dari jadwal teman-teman yang memang selo, karena kita juga tahu lah kesibukan mereka di luar itu seperti apa. Jadi level memakluminya itu ada, Iya. gitu. Tapi tidak kemudian jadi pembiaran gitu ya. Terus kemudian tidak menghilangkan dari yang harusnya mereka jalani gitu, tetap harus dijalanin dulu gitu. Jadi nggak mungkin terus tiba-tiba terus langsung dikasih nilai bagus, bukan berarti seperti itu, enggak. Tapi memang harus, berarti kalau sekarang kuliahnya nggak bisa diganti lain waktu, berarti ya oke, boleh, tapi ya memang harus mau kapan kan seperti itu. Nah,
Ini fun fact-nya di angkatan ketiga kelas karyawannya bisnis digital itu lumayan banyak ya Bu ya. Banyak banget. Lumayan Saya banyak. belum hafal nama-namanya sampai sekarang. Itu bahkan belum ketemu langsung semuanya ya. 1-2. Iya, 1-2. Itu ada yang belum. Kenapa? Karena kelas karyawannya bisnis digital terutama dan PWK ya itu mulai luar dari Purbalingga kan. Di luar Purbalingga ada yang dari Banjarnegara, ada yang dari Purwokerto, ada yang dari mana lagi? Dari Bekasi ya. Di Bekasi ada, bahkan ada yang sedang magang di Jepang. Oh iya. Wah, ini luar biasa. Magang kerja ya, kerja di Jepang gitu. Jadi semangat belajarnya luar biasa dan proses perkuliahannya tetap berjalan tetap dengan harus baik-baik saja gitu. Bahkan intensif ya, kayaknya kalau saya lihat di grup Justru itu malah aktif lebih banget tertib ya. Kalau saya rasa lebih tertib karena kayak apa ya, mereka kan memang kayak awalnya misalkan ada yang keberatan di jam sore, tapi jam sore ada yang belum selesai kerja mas atau gitu. lagi di jalan gitu ya. Akhirnya terus mereka tuh dari mereka pun bersedia untuk kuliah malam kayak gitu. Jadi akhirnya kita fleksibel untuk mundur di jam malam dari dosen dan mahasiswa tidak keberatan, ya sudah akhirnya di jam malam itu sampai larut malam mereka masih semangat. Luar biasa. Saya nggak kebayang nih ya kuliah online berjam-jam tapi ternyata semangatnya luar biasa. Ya kalau masih itu berarti weekend juga bisa. Ada beberapa yang akhirnya di weekend juga karena mungkin waktunya kalau mungkin malam tidak nggak cukup untuk semua mata kuliah, hanya ada yang geser di weekend, akhirnya juga ada weekend juga. Tinggal diatur. Iya, diatur waktunya. Ini mungkin mayoritas lagi bisa kemudian di hari itu atau yang kemudian lagi ada agenda yang lain bisa digeser juga. Pentingnya komunikasi lah. Udah ada handphone kan? Di mana-mana itu komunikasi memang penting ya. Tuh, ngomongin komunikasi nanti. Ngomongin public speaking silahkan Bapak gitu kan. Nah, itu luar biasanya TBMP. Jadi TBMP itu tidak hanya mengajak orang-orang yang sudah bekerja meningkatkan kapasitas dirinya, tapi memang benar-benar kalau sudah masuk di TBMP ya servisnya itu sama, tidak ada lagi perbedaan. Kewajibannya gitu. Sama gitu. Itu di kelas reguler dan kelas non reguler. Nah, kalau kemarin ada yang tanya tentang beasiswa, kita TBMP juga punya beasiswa ya. Ini saya informasikan, ini infonya A1 dan dari orang dalam. Orang dalam. Ya kita mau orang dalam semua, jadi ini penting sekali buat teman-teman di sana. Kalau misalnya kepengen beasiswa, kita ada beasiswa Ibu. Tahun kemarin juga banyak teman-teman yang mendapatkan fasilitas itu. Ada beasiswa 50%, ada beasiswa 100%, ada beasiswa KIP juga. Ada beberapa lah beasiswa. Jadi teman-teman kalau penasaran banget, aku pengen kuliah tapi biaya terbatas begitu, atau kemudian kepengen keringanan karena ya problem ekonomi sih terutama gitu, nanti di kelas reguler akan banyak pilihan beasiswa, tapi memang kita selektif ya Bu ya, nggak salah-salan juga ya untuk beasiswanya kan. Kita harus ikuti syarat-syaratnya. Jadi buat teman-teman tidak usah khawatir pengen kuliah dapat beasiswa ada. Kalau kelas non reguler juga ada, itu beasiswanya semacam potongan harga lah. Jadi insya Allah itu tidak akan merepotkan teman-teman semua. Mumpung baru gelombang 1 ya. Iya, mumpung belum ke gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4 itu. Jadi buat teman-teman yang daftar sekarang akan dapat bonus di fallback. Sama Aska. Jiwa salesnya langsung keluar ya. Iya dong, ini luar biasa loh di follow sama Aska. Luar biasa banget ya. Salah satu mahasiswa favorit ya kayaknya. Oh iya. Favorit sekali. Itu orang mana orang tuanya ya Bu? aduh. Mana ya? Mana ya? Aduh. Kalau aktuaria tadi di kelas karyawan itu banyak kan di angkatan pertama ya? Banyaknya di Kalau angkatan kedua ada nggak? Kalau di angkatan kedua saya kurang tahu sih. Kebanyakan di regulernya ya? Regulernya. Sudah masuki angkatan keempat, berarti ini semester 3. Sudah ada yang semester 5 ya? 5. Semester 5. Kabarnya sudah persiapan KKN ya, berarti sebentar lagi ya Bu? Ada KKN. Kalau di BISTIK ada, insya Allah ada KKN, nanti ada kerja praktek kayak gitu? Iya, sejenis kayak gitu. Terus kemudian nanti ya berarti bikin karya ilmiah juga. Wah, luar biasa. Ini memang zaman sekarang kurikulum merdeka itu
merdeka. Merdeka banget ya. Ya itulah, karena generasi, coba dia tanya Aska kalau ditanya pasti pengennya bebas atau yang apa ya, kayak kaku gitu kan, pengennya pasti bebas ya. Pengennya bebas sih ya. Bebas tapi yang inputnya banyak ya Kak. Ya, betul. Input kan banyak hal ya, saya ngomongnya di halus ini. Betul. Inputnya banyak gitu. Artinya kan memang anak-anak zaman sekarang itu memang kenapa kok ada kurikulum merdeka, kayaknya memang melihat generasi sekarang beda sama generasi dulu gitu. Ya kan? Iya, sekarang teknologi diadaptasi dengan baik sama mereka. Kalau kita kan dulu masih pusing-pusing sedikit lah ya. Banyak pusingnya. Apalagi kalau kayak saya dulu mengalami perbedaan apa namanya, zaman terus Ketemu zaman disket nggak? ketemu. Oh iya, Tanya dong Aska. Kenal Tahu disket nggak? Enggak. Dia nggak tahu disket. Zaman apa itu, Pak? Itu nggak Terus menantang itu berarti. sebelum proyektor apa namanya? Oh, HP. Oh HP. Tahu HP nggak? Enggak juga. Nggak tahu. Kita tua sekali. Saya kayak baru lahir deh ini. Itu mungkin ini percepatan teknologi sebenarnya. Iya. Gitu kan. Tuh, hal yang paling sepele aja. Saya waktu kuliah, maksudnya saya kuliah kan berarti sekitar 2020. oh ya Allah, 2000 ya? 2000-an ya. 2000 ya. Enggak, 2000-an enggak lebih Pak. Saya kuliah ya berarti 10 tahun yang lalu lah. Oke. 10 tahun yang lalu, Iya, serius. iya, betul, Iya. Saya betul. bukan tua-tua banget kan gitu. 10 tahun yang lalu itu karena saya memang di perkuliahan itu dulu ada mata kuliah e-commerce. Kamar. Itu percaya nggak ada yang ngambil? Mata kuliah itu nggak ada yang ngambil. Enggak. Sebagai mata kuliah, mohon maaf, dalam kata arti itu adalah buangan. Kenapa buangan? Kalau mata kuliah yang satunya udah penuh, baru dia anak-anak ke mata kuliah e-commerce. Karena nggak pilihan ya, kebagian. karena pilihan. Karena pilihan, jadi nggak kebagian gitu. Tapi lihat dong sekarang gitu. Cuma dalam waktu 10 tahun. Berarti kan kurang harusnya, karena di era e-commerce itu mulai dari tahun 2000 berapa? Habis itu sebenarnya setelah itu 2014 tuh kayak udah mulai bermunculan gitu. Percepatan apa, kayak semua itu bolak-baliknya cepet banget gitu loh pasti ya. Jadi makanya kadang saya pesan sama anak-anak yang khususnya memang untuk yang berkaitan sama ilmu sosial tuh, ilmu sosial ya itu positifnya ilmu eksak tuh itu loh, dia tuh nggak berubah pasti gitu. Tapi kalau ilmu sosial tuh hari ini apa, besok apa, kemudian mungkin teman-teman nanti kalau pas kerja dengan pas diajarkan yang di kuliah bisa beda, yaitu kalau saya berkaitan jangan salahin dosennya gitu, karena memang saya pun mengalami gitu. Yaitu dulu saya e-commerce tuh saya nggak milih kok. Saya nggak milih, serius. Saya jujur aja saya nggak milih. Kayaknya nggak penting gitu ya. Enggak gitu, apa sih gitu kan e-commerce gitu, satu asing, dua kayaknya nggak menarik gitu. Udah nggak ada yang milih. Tapi ternyata sekarang Malah ada jurusan bisnis digital. sekarang kayaknya yang dicari kayaknya gitu. Nah, Iya. ini buat teman-teman juga, misalnya tadi udah dapat cerita banyak nih, terutama dari aktuaria, kemudian dapat dari bisnis digital, sudah tidak usah lagi pusing ya, besok kuliah apa, di mana, yang deket aja gimana gitu-gitu. Kita sudah ada ITBMP, yuk berani pilih ITBMP kan gitu. Iya. 3 jurusan loh Berani kita pilih bener. TBMP. Meskipun tidak ada satu lagi, tapi kita mewakili 3. Iya, ini dan perencanaan wilayah kota juga keren. Pokoknya kalau teman-teman kepengen tahu di YouTube-nya ITBMP semuanya ada. Itu tinggal dicari, dijelaskan lebih lengkap lengkapnya gitu. Teman-teman juga boleh tanya untuk lebih dalamnya lagi di kolom komentar. Oh iya, kita di ITBMP itu juga punya istilahnya kayak hotline ya. Jadi ini nomor yang kita sediakan khusus ya Bu ya, untuk tanya jawab apapun terkait dengan penerimaan mahasiswa baru ada di nomor 081. Apa nggak Bu? Enggak. Ada enggak ya? Oh ini. 081 232 232 477. 081 ini boleh dicatat 081 232 232 477. Itu silahkan di WA. Kayaknya Insya saya sekali Allah langsung hafal deh. 24 jam. 24 jam. Orangnya nggak tidur ya? Iya kan bisa dibalas besok. 24 jam dan teman-teman bisa tanya apapun tentang ITBMP, tentang beasiswa, cara mendaftar, kemudian prodinya, informasinya silahkan ditanyain aja. Kalau biar mantep lagi, ajakin teman-teman ke kampusnya ITBMP juga bisa. Kan gitu. Di Jalan Es Parman. Nih, kalau Es Parman Purbalingga itu yang belum tahu ya dibaca. Gampang banget dicari. Gedungnya meling lah.
Hijau. berkilau hijau dan itu Berkilau. jelas. Jadi teman-teman langsung datang aja ke kampus ITB tanyain gimana sih caranya. Dan kalau sudah mantep langsung aja diklik tuh daftar.itbmp.ac.id. Di situ ada link pendaftaran dan semakin cepat mendaftar semakin ayam ya Bu. Iya. Iya kan Kak? Iya. Kalau udah daftar, wah udah diterima sebelum lulus UN bahkan, wah Syaratnya juga tenang gampang banget, kan? kita nggak perlu repot-repot lah. Kalau wongnya dewek kan begitu. Oh iya. Ceweknya siapa? Dewekan. Oke, terima kasih Aska ini atas kesempatan ngobrolnya ini tentang aktuaria buat teman-teman Yang udah kepo. cinta sama aktuaria. Bahkan kepo matematik begitu, takut sama matematik, jangan ragu-ragu. Jangan takut Saya sama juga bilang matematika. jangan, karena saya juga termasuk kayak Aska. Bahkan sekarang ngajarin matematika juga ya. Padahal dulu nggak paham, tapi ya itu karena matematika tuh ilmu pasti sebenarnya lebih enak kok. Polanya ada, tata aturannya ada. jadi. Yang penting mau memang ya harus dari diri sendiri. Aska juga pasti kan karena mau gitu. Apalagi kalau yang sudah senang matematik gitu ya di SMA. Ada gitu nggak ya. ya orang yang memang suka matematika? Oh banyak Bu. Oh, banyak. Banyak. Ya? Bapak salah satunya bukan? Enggak dong. Saya anak IPA, tapi iya. tidak jatuh cinta dengan matematika. Wah. Terima kasih Aska ini kesempatannya. Nanti kita bisa kolaborasi lebih lanjut dengan aktuaria, dengan Aska juga teman-teman yang lainnya juga kayaknya kan anak aktuaria itu asik-asik kok, gaul-gaul semuanya. Seru Terima kasih juga Bu Esti. Oke, sama-sama. Ini cerita tentang bisnis digital, tentang dunia perkuliahan dan juga tentu saja tentang PMB, penerimaan mahasiswa baru ITB tahun akademik 2024-2025. Terima kasih teman-teman juga jangan lupa subscribe, jangan lupa follow, jangan lupa like semua media sosial ITBMP dan kita bisa bercerita lebih lanjut untuk teman-teman semuanya terkait dengan ITBMP, tentang Purbalingga, tentang Indonesia dan juga tentang dunia global yang terus bergerak gitu ya. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di ruang tunggu ITBMP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.